Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Al-muhtaramin, para kiai, para miss dan mister sekolah menengah pertama SMP Islam Al-Madinah, yang saya hormati Kiai Haji Asyharun Nur selaku Ketua Yayasan YPSNU Al-Madinah, yang saya hormati Kepala SMP Islam Al-Madinah Mr. Muhid, dan semua para miss dan mister. Dan tidak lupa para undangan, para siswa dan siswi SMP Islam Al-Madinah. Saya di sini selaku MC akan membacakan beberapa susunan acara. Sebelum saya membacakan membacakan susunan acara, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan rahmat, sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah menghantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam wal Iman. Pertama-tama susunan acara, yakni pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga siraman rohani, dan yang terakhir doa. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah agar semua acara kita di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Menginjak acara yang kedua, yakni sambutan kepala sekolah. Di sini akan disampaikan oleh Mr. Muhid selaku kepala sekolah SMP Islam Al-Madinah. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus Ketua Umum Yayasan Pendidikan dan Sosial NU Al-Madinah, Kiai Haji Asyharun Nur, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Islam Al-Madinah, seluruh pendidik dan tenaga kependidikan SMP Islam Al-Madinah, dan seluruh anak-anak siswa-siswi SMP Islam Al-Madinah, baik dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 yang sudah bergabung di acara siraman rohani pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada pagi hari ini kita bersama-sama
bisa memulai kembali aktivitas kita yang setahun yang lalu sudah kita laksanakan secara rutin, insya Allah sekitar 1,5 tahun kegiatan berjalan, yaitu siraman rohani, di mana setiap hari Jumat 1 bulan sekali kita sowan ke dalam para kiai untuk bisa mendengarkan mauidhah, mendapatkan siraman rohani. Sekitar 1,5 tahun kegiatan tersebut berjalan, dan kemudian karena pandemi yang seluruhnya berimbas kepada kita semua sehingga kegiatan tersebut sempat terhenti, dan alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada koordinator keagamaan Miss Suci Aristanti yang hari ini sudah mempunyai gagasan, ide untuk melaksanakan kegiatan ini kembali, dan saya rasa seluruh kegiatan-kegiatan lain, kegiatan ekstra yang lain, baik kegiatan menulis atau kegiatan takraw dan lain sebagainya, yang itu mungkin dilaksanakan, mohon semuanya dilaksanakan. Karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, berapa lama kita akan bergelut dengan pandemi ini. Jika kita tidak secara kreatif melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, khawatirnya kegiatan tersebut terhenti terlalu lama. Sementara waktu terus berjalan, yang kelas 7 sudah menjadi kelas 8, yang kelas 8 sudah menjadi kelas 9, dan sebentar lagi juga akan lulus dari SMP. Maka sebisa mungkin seluruh leading sektor, para pelaksana kegiatan, baik dari Waka Kurikulum, Miss Yuni, Waka Humas, Miss Isnaini, Waka Sarpras, Mr. Rijal, Waka Kesiswaan Miss Reni, sebisa mungkin seluruh kegiatan mulai dilaksanakan dan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Disesuaikan itu salah satu contohnya adalah pada pagi hari ini kita melaksanakan siraman rohani dengan model prokes yang kita laksanakan seperti ini. Ini adalah salah satu contoh model bahwa kegiatan tetap bisa dilaksanakan. Saya mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Kiai Haji Azharun Nur yang sudah meluangkan waktu untuk bisa memberikan siraman rohani kepada kami semuanya, kepada anak-anak semuanya. Semoga apa yang nanti Kiai berikan benar-benar bisa kita laksanakan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekaligus kami mohon doa kepada Kiai Haji Azharun Nur bahwa SMP Islam Al-Madinah mulai dari kemarin tepatnya sudah sangat intensif mengikuti pembinaan pelaksanaan akreditasi yang asesornya sudah ditentukan, tanggalnya, rentan tanggal sudah ditentukan, yaitu mulai tanggal 30 Agustus ini sampai dengan 9 September. Tinggal hari pasnya yang belum ada sampai dengan hari ini, tapi rentan sudah diberikan, asesor sudah jelas, tertera namanya, dan beberapa kelompok yang ada di Jombang juga sudah ditentukan. Itu artinya bahwa akreditasi SMP Islam Al-Madinah sudah semakin mendekati kejelasan dilaksanakan. Mohon doa supaya akreditasi tersebut bisa berjalan dengan lancar, diberikan kesuksesan, karena kami tahu bahwa banyak hal yang sudah kita lakukan, tetapi bagaimanapun di periode awal ini kami juga merasa sangat banyak hal yang kurang untuk bisa kita penuhi. Selanjutnya kepada semuanya saja nanti kami mohon maaf, mungkin saya tidak bisa mengikuti sampai terakhir karena sekarang ini saya ada di Banjaranyar, tidak di Tambak Beras, juga tidak di sekolahan, sedang barusan selesai mengikuti pemakaman dari orang tua adik saya yang ada di Banjaranyar, barusan pulang, kemudian sudah mendekati pukul 8 dan langsung bergabung di acara ini karena saya rasa emang sekali kalau tidak ikut di sini, tapi nanti insya Allah saya tidak bisa mengikuti terakhir karena nanti saya harus pulang ke Tambak Beras. Dan kebetulan
pada saat pemakaman tadi, ini sudah sekedar cerita tadi, pada jam yang sama, pada satu lokasi makam yang sama, karena itu adalah makam desa, maka ada beberapa pemakaman yang bersamaan dari dusun yang berbeda, sehingga dari di makam cukup ramai dari beberapa dusun yang memakamkan bersamaan. Kami berdoa semoga Kiai, semoga para Bapak Ibu Wakil Kepala, semoga seluruh PTK, pendidik dan tenaga pendidikan SMP Islam Al-Madinah, anak-anak semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus semangat belajar. Setiap orang memang kena efek daripada corona ini, tetapi tidak seharusnya itu mematahkan semangat kita untuk belajar. Apapun kondisinya, kita harus tetap bergerak, berkarya untuk menjadi lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri sambutan saya. Selamat mengikuti siraman rohani, dicatat, diingat, dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan pada Mr. Mukhid. Acara selanjutnya yakni siraman rohani dan yang terakhir doa. Siraman rohani yakni akan disampaikan oleh Kiai Haji Azharun Nur selaku Ketua Yayasan YPSNU Islam Al-Madinah. Tempat dan waktu kaula semanggakan. Wes ta. Oke kata gambare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abika wa nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqti wa hin, amma ba'd. Yang kami muliakan segenap jajaran pengurus Yayasan Pendidikan dan Sosial NU Al-Madinah Tambarjo Jombang, yang kami muliakan segenap jajaran tenaga pendidik dan kependidikan di SMP Islam Al-Madinah, wabil khusus salah sekolahnya, yang kami hormati semua wali murid dan anak-anak peserta pendidikan, anak-anak siswa dan siswi di SMP Islam Al-Madinah, serta semuanya yang ada di naungan lembaga pendidikan NU Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu sekalipun di dalam secara virtual. Semoga pertemuan kita pada kali ini bisa manfaat dan maslahah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat semuanya yang kami muliakan, saya di sini mewakili dari beberapa pengurus Yayasan Pendidikan dan Sosial NU Al-Madinah Kotengan Tambarjo Jombang, mengapresiasi tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang ada di naungan Yayasan Pendidikan Al-Madinah ini, mulai dari TK, kemudian SDI, kemudian SMP Islam Al-Madinah, dan juga Madrasah Diniyah NU Al-Madinah. Ini sudah dilaksanakan beberapa macam kegiatan. Ada yang berupa kegiatan lomba, ada yang berupa kegiatan
yaitu pertemuan rapat-rapat dan juga tatap muka dan lain sebagainya. Hal ini adalah untuk kepentingan kita semuanya. Semoga apa yang menjadi kegiatan-kegiatan kita ini bisa berjalan dengan baik dan semakin lama ini semakin menjadi baik, semakin normal. Terutama pada pandemi yang seperti saat ini. Ya, belum kami menyampaikan yaitu siraman tentang perlu kami menyampaikan kondisi keadaan di Yayasan Pendidikan NU Al-Madinah. Ini didirikan tahun 2003. Didirikan mulai tahun 2003. Yang waktu itu yang pertama kali yang didirikan adalah yaitu Madrasah Diniyah NU yang semula bertempat di masjid, di teras Masjid Nurhuda, dengan alasan bahwa adanya masjid ini perlu ada yang memakmurkan masjid, ada yang meramaikan masjid. Untuk itu perlu adanya pendidikan, adanya pembinaan, pendampingan. Untuk itu langkah yang pertama didirikanlah yaitu Madrasah Diniyah yang bertempat di emper masjid. Kemudian setelah berjalan 1 tahunan, kemudian dari para pengurus yayasan, kiai terutama yang dipelopori oleh Kiai Nasir Abdul Fattah, ya, yang saat itu menjadi pengurus NU cabang Jombang yang sampai sekarang menjadi Rais Syuriah di PJNU, ingin sekali yaitu mempunyai gedung sendiri, tidak emper di masjid, lalu membeli tanah sekitar tahun 200 yang sampai sekarang ini di situ. Dari masa ke masa kemudian didirikan, setelah beberapa tahun didirikan TK, Taman Kanak Al-Madinah, Taman Kanak-kanak milik NU Al-Madinah. Kemudian berdiri selanjutnya yaitu 4 tahun yang lalu yaitu SMP Islam Al-Madinah. Itu juga karena ada yang mengusulkan yaitu didirikan selanjutnya yaitu SD Islam Al-Madinah yang berdiri sudah hampir 3 tahun atau 2 tahun yang lalu, hampir 3 tahun berjalan ini. Nah, ini semuanya tujuannya untuk pembinaan kepada generasi, kepada penerus perjuangan Nahdlatul Ulama, penerus perjuangan Islam ala ahli sunnah wal jamaah ala thariqati jamiyah Nahdlatul Ulama. Itu setelah berdirinya masjid terutama ini, dan juga untuk masyarakat diharapkan yaitu di masyarakat ini yaitu ada tokoh-tokoh, ada generasi penerus yang meneruskan perjuangan Nahdlatul Ulama yang dibimbing di Al-Madinah ini. Para bapak, para ibu, serta anak-anak semuanya yang kami muliakan. Untuk itu harapan dari pengurus yayasan ini semuanya saja ini untuk tetap bersemangat untuk belajar, untuk mendalami ilmu agama, mendalami pengetahuan agama dan pengetahuan di samping juga pengetahuan umum. Karena apa? Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya bahwa untuk mencari segala sesuatunya itu, ya, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mencapai kebahagiaan dunia, kesuksesan dunia, maka carilah ilmunya. Dan barang siapa yang ingin kesuksesan akhirat, kebahagiaan akhirat, maka carilah. Dan barang siapa yang ingin mencari kebahagiaan, kesuksesan keduanya dunia dan akhirat, fa'il ilmi, maka carilah ilmunya. Nah, ini harapan dari Yayasan Al-Madinah ini, kedua-duanya, baik itu ilmu agama maupun umum, ini kesemuanya harus dilaksanakan, ditahkan. Karena apa? Kita tidak bisa hanya mencari agama saja tanpa umum, atau sebaliknya hanya umum saja tanpa agama. Karena diibaratkan orang yang hanya mementingkan ilmu umum saja, hanya mencari ilmu umum saja, hanya duniawi saja, ini bagaikan orang yang buta,
alias buta, tidak mengetahui ini yang halal, ini haram, ini sunnah dan lain sebagainya. Maka kita harus juga di samping mencari pengetahuan ilmu umum, ilmu agama ini tidak boleh disepelekan. Begitu juga sebaliknya, hanya mencari ilmu agama saja, tidak mencari ilmu umum, tidak mengutamakan, tidak memperhatikan tentang keduniawian. Ini diibaratkan bagaikan orang yang pincang. Artinya pincang gimana? Ya, berjalan di tempat yang bagus, yang stabil, karena pincang sehingga tidak bisa normal. Maka kedua-dua ini harus kita cari, kita peroleh, ya, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat, kesuksesan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Karena ini hidupnya di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah merupakan sawah ladang akhirat. Barang siapa yang menanam kebaikan di dunianya, nanti akhirnya di akhirat akan panen kebun. Sebaliknya, kalau menanam kejelekan, menanam keburukan, nantinya akan panen keburukan. Alias istilah Jawa, becik ketitik Allah ketoro. Nah, ini harapan dari kita sebagai pengurus Yayasan Pendidikan dan Sosial NU Al-Madinah Tambarjo, ini berharap untuk maksimal mungkin, yaitu kejayaan, kesuksesan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Al-Madinah ini. Selanjutnya, dalam masa situasi pandemi COVID yang seperti ini, kita ini harus prihatin, kita harus ikhtiar tetap, dan ikhtiar usaha lahir maupun batin, ikhtiar berhati-hati, ya, karena sudah kita saksikan, yaitu di mana-mana ini merupakan musibah atau ujian, tidak hanya di negara kita saja, hampir di seluruh dunia ini ada musibah pandemi COVID-19 ini. Jadi kita harus berusaha, tidak boleh kita terlalu takut dan tidak boleh kita ini terlalu sembrono. Harus ikhtiar dan ikhtiat, ya. Ikhtiar hati-hati, yaitu melaksanakan protokol kesehatan. Ikhtiar usaha lahir maupun batin. Ikhtiar lahir diantaranya kita lakukan hal yang menjadi anjuran dari pemerintah, melaksanakan 5M, yaitu melakukan apa? Memakai masker. 2, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Yang keempat, yaitu mengurangi mobilisasi massa, kemudian menghindari kerumunan. Ini kita upaya, ikhtiar kita laksanakan. Kemudian juga tidak kalah pentingnya ikhtiar kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang ditinggalkan juga diberi ketabahan dan diberi kesabaran oleh Allah Ta'ala. Kemudian juga semoga musibah atau ujian berupa pandemi COVID yang berjalan sudah cukup lama, sudah ada 1,5 tahun lebih ini, segera berakhir, sehingga kegiatan kita ini bisa berjalan dengan normal. Baik itu kegiatan perekonomian, kita tahu perekonomian masyarakat saat ini menurun, banyak yang menurun drastis karena dampak. Kemudian peribadatan,
ibadah ini juga adanya kegiatan-kegiatan yasinan, kegiatan sholawatan, kegiatan tibaan dan lain sebagainya, ini tidak bisa normal skema biasa. Begitu juga pendidikan, dan ini juga demikian sampai saat ini masih belum bisa normal. Nah ini karena pendidikan ini adalah hal yang amat sangat penting. Ini perlu kita berusaha untuk melaksanakan dengan semaksimal mungkin, sehingga insya Allah dalam waktu dekat ini di SMP, di amal pendidikan ini bisa normal kembali. Yang saat ini masih bisa digilir, masih darurat, ya, masih dalam keadaan darurat, masih terapkan secara darurat, makanya kita semoga ini nanti bisa berjalan dengan normal seperti biasanya, sehingga kita bisa maksimal di dalam menyebarkan ilmu kepada anak didik kita semuanya. Para bapak, para ibu, anak-anak semuanya yang saya banggakan, untuk selanjutnya saat ini bulan Agustus, sudah tanggal 27, ketepatan yaitu tanggal 18 bulan Muharram. Momen yang tepat pada bulan ini ada dua momen, yaitu peringatan Hari Besar Nasional dan peringatan Hari Besar Islam. Hari Besar Islam yaitu Muharram tahun 1443 Hijriah. Muharram ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, di mana dalam setahun ini oleh Allah ada 4 bulan yang dianggap mulia oleh Allah. 3 bulan ini berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, lalu Muharram, ditambah 1 yaitu Rajab, atau kalau dalam bahasa Jawanya Dzulqa'dah itu bulan Selo, Dzulhijjah bulan besar, kemudian Muharram bulan Suro. Saat ini masih bulan Suro, bulan Muharram, termasuk 1 di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sedikit karena ini bulan Muharram, baru saja kita masuk pada tahun baru, yaitu tanggal 1 Muharram, yaitu tepat tanggal 10 bulan Agustus yang lalu, memperingati dengan khidmat, dengan berbagai kegiatan. Kemudian dilanjutkan dengan tanggal 10 Muharram, yaitu tepatnya tanggal 19 Agustus kemarin. Ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan secara serentak di Kabupaten Jombang. Ini ada santunan kepada anak yatim seluruh Kabupaten Jombang, di seluruh MWC, dilanjutkan di seluruh ranting se-Kabupaten Jombang ini dilaksanakan, yaitu santunan yang melibatkan anak-anak yatim, juga orang-orang yang du'afa. Ini karena apa? Dilakukan seperti itu untuk mengingat bahwa tanggal 10 bulan Muharram ini merupakan tanggal yang istimewa. Makanya disebut Asyura. Itu tanggal 10 bulan Muharram. Pada tanggal 10 itu ada banyak amalan-amalan, anjuran-anjuran kita melakukannya. Itu berpuasa, kemudian pakai celak, dan pakai wangi-wangian, pakai mayoran dalam keluarga, dan yang paling dapat terlihat yaitu dengan adanya santunan, yaitu yang secara serentak se-Kabupaten Jombang kemarin dilaksanakan di depan Al-Madinah, ini juga dilaksanakan santunan pada anak yatim piatu dan juga para du'afa. Ini kenapa? Untuk tahun baru Hijriah ini adalah kan dari hijrahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu dihitung dari hijrahnya Rasulullah, yaitu ketika Rasulullah berusia sekitar 53 tahun, yaitu hijrah dari Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah. Ini atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena didasari di Mekah berjuang selama mulai umur 40 sampai 53 tahun, itu selama 13 tahun. Ini perkembangan Islam ini kurang signifikan. Bahkan ada tantangan-tantangan ya, juga dari keluarga baginda Rasulullah juga menentang atas perjuangan Rasulullah. Kemudian sudah berusia 13 tahun atau 13 tahun menjadi Rasul di Mekah,
Kemudian diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan tanah kelahirannya Mekah Al-Mukarramah menuju Yathrib yang sekarang menjadi Madinah Al-Munawwarah itu. Nah, ini dilaksanakan tahun ya sekitar umur 53 tahun usia Rasulullah itu. Selama sekitar 10 tahun, karena baginda Rasulullah ini selama 10 tahun, jadi sekitar 63 tahun wafatnya. Ini perkembangan Islam sangat cepat. Setelah hijrah ini perkembangannya signifikan kepada sekitar, bahkan kepada negara-negara sekitar, sampai berkembang yang signifikan. Nah, kemudian Khalifah Umar bin Khattab ini mempunyai ide sebaiknya di Islam ini ada tahun tersendiri untuk pegangannya, tidak mengikuti tahun Masehi. Karena kalau tahun Masehi ini dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau Hijriyah tahun Islam, nah ini dimulai zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ini juga ada yang mengusulkan berusulan antara dari kelahirannya Nabi, dari macam-macam, akhirnya disepakati yaitu dari Rasulullah, karena dengan hijrahnya Rasulullah ini simbol kejayaan agama Islam itu dari Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah itu. Ya, itu kebijakan mulai tahun 1 Hijriahnya. Kemudian pelaksanaan hijrah Rasulullah ini sebetulnya pada bulan Muharram, akan tetapi sama dengan bulan lahirnya, bulan wafatnya. Berarti bulan lahir, bulan hijrah, dan bulan wafatnya Rasulullah Muhammad SAW itu sama, yaitu bulan Rabiul Awal, atau kalau Jawa namanya bulan Maulud atau bulan Maulid. Nah, ini untuk Maulid juga begitu. Ini ada beberapa masukan, beberapa usulan, karena segala sesuatu itu dimusyawarahkan. Ada yang mengatakan, oh dimulai dari Mulut, ada yang mengatakan dimulai dari Muharram, yang akhirnya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang indah tentang kejayaan agama Allah, kemenangan para Rasul, ini dilakukan pada bulan Muharram, ya, pada bulan Muharram. Mulai dari zaman Nabi Adam, Nabiullah Nuh, Nabiullah Musa, dan lain sebagainya, Nabiullah Ibrahim, ini punya sejarah manis, punya riwayat yang menggembirakan, yaitu pada bulan Muharram, tepatnya itu tanggal 10 Muharram. Ya. Hingga pada tanggal 10 Muharram ini kita ini disunatkan untuk melakukan puasa. Itu karena ini tidak hanya dilakukan oleh orang Islam saja, orang Yahudi di Madinah juga gitu melakukan puasa. Orang Islam jadi demikian, karena otomatis Nabi mulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa ini mempunyai sejarah yang yaitu kemenangan umat, kemenangan para Rasul, para Nabi yang memperjuangkan agama Allah, yaitu pada tanggal 10 bulan Muharram. Nah, tanggal 10 bulan Muharram ini disebut Asyura. Asyura itu artinya dari kata asyarah. Asyarah artinya 10, yaitu ketepatan tanggal 10 bulan Muharram itu. Nah, di samping itu juga disunatkan selain Asyura juga tanggal 9-nya namanya Tasu'a. Ini sudah kita lalui. Ya. Nah, untuk itu bagi kita semuanya berharap semoga dengan adanya peringatan Tahun Baru Islam Muharram tahun 1443 ini, sebagaimana yang dilakukan oleh para Rasul, para Nabi, itu merupakan bulan kemenangan. Ya, semoga kita juga begitu mendapatkan kemenangan, kesuksesan. Adanya ujian dan musibah berupa pandemi COVID yang telah berbulan sampai hampir 2 tahun ini, dan kita berharap ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ini tadi tentang PHBI. Yang kedua tentang PHBN, peringatan Hari Besar Nasional, yaitu dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
yang baru kita peringati tanggal 17 Agustus. Ini juga demikian perlu kita juga mengetahui, dan yaitu mempertahankan kemerdekaan Indonesia, mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan hal-hal yang positif. Jangan sampai salah guna. Kita mensyukuri atas kemerdekaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada bangsa Indonesia ini. Syukur dalam arti apa? Sorfun nikmah ma khuliqatlah, yaitu menggunakan kenikmatan ini untuk kepentingan hal-hal yang diinginkan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada situasi yang seperti ini tetap saja ada peringatan syukuran hampir di seluruh desa, di seluruh RW. Ini dilaksanakan tahlil bersama, dilaksanakan sodakohan bersama, kemudian pembacaan tahlil, pembacaan sholawat dan lain sebagainya. Ya, dengan harapan itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini peringatan Hari Besar Nasional ini sudah demikian, ini kita selalu berusaha melakukan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang positif untuk masa depan bangsa ini, terutama generasi muda ini. Para bapak, para ibu, anak-anak semuanya yang kami bahagiakan, yang kami banggakan, sekali lagi dalam masa COVID yang seperti ini kita tetap bersemangat untuk belajar, untuk anak-anak, untuk belajar yang daring, ya tetap kita laksanakan semangat dengan maksimal. Jangan salah gunakan dengan adanya daring, kemudian nyantai aja, tidak mau memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Kita laksanakan semaksimal mungkin. Sebentar lagi insya Allah ada tatap muka. Dengan demikian kita lebih bersemangat lagi sehingga kita bisa maksimal di dalam menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, baik itu ilmu yang ada di madrasah, di sekolahan-sekolahan, baik itu ilmu umum maupun ilmu agama. Jadi gitu, kalau di masyarakat, di rumah jadi tetap kita taat kepada pada orang tua, taat kepada aturan-aturan. Dalam agama kita dianjurkan untuk Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu semuanya kepada Allah. Wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taat kepada pemerintahan. Pemerintahan mulai dari atas sampai pemerintahan yang sampai paling bawah. Dengan catatan perintah itu tidak sampai melanggar pada aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya itu yang kami sampaikan pada kesempatan pada kali ini, semoga ada manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Yang pertama yaitu dengan membaca sholawat bil qulub, kemudian nanti diakhiri dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini kita buat pujian di masalah juga li khamsatun. Ayo. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatima
المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana. Barik lana fi ma a'taitana. Sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa tilmidatina wa dhurriyyatana wa jami'a man hadara fi majlisina hadha min ahli al-ilmi wa ahli al-khairi wa ahli al-Qur'an. Wa la taj'al وإياهم من أهل الجهل وأهل الدار وأهل الطغيان. جعلنا وإياهم من أهل السنة والجماعة النهدية ولا تجعلنا وإياهم من أهل البدعة والضلالة. وجعلنا وإياهم من العالمين ومن العاملين ومن المخلصين والمؤمنين ومن الصالحين. اللهم يسر مراداتنا من مرادات الدين والدنيا والآخرة وحصل مقاصدنا من مقاصد الدين والدنيا والآخرة واقضي حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة وسهل أمورنا من أمور الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ميسر كل عسير يسر مرادنا بفضل الواسع. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والطاعون وفيروس كورونا والمختلفات والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا نافعا مباركا مرضيا لك الله إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. وفقنا الله لما يريد ويرضاه. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini juga bisa menjadi manfaat, menjadi ladang barokahnya kita. Dan apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Asyharun Nur sebagaimana tadi bisa menjadi pegangan kita untuk kedepannya. Kami selaku MC apabila ada kesalahan, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.